Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Satria Perdana dengan NIM 1131212100012. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan HAM internasional. Yang pertama, pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia juga berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil politik yang berkenan dengan bebasan sipil, misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik, seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan. Selanjutnya, sudut pandang HAM internasional. Dari sudut pandang hukum internasional, hak asasi manusia sendiri dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan biasanya harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, dan diperlakukan dalam suatu masyarakat demokratis. Sementara itu, pengurangan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa, dan pecahnya perang belum mencukupi syarat ini. Selama perang, hukum kemanusiaan internasional berlaku sebagai leg spesialis. Walaupun begitu, sejumlah hak tetap tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apapun, seperti hak untuk bebas dari perbudakan maupun penyiksaan. Selanjutnya mengenai sejarah HAM. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filosof Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah, natural right, yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan bidang politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Peristiwa penting dunia barat yang tiga tadi itu, yang pertama Magna Carta. Itu pada tahun 1215, piagam perjanjian antara Raja John dan Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Carta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Yang kedua, Revolusi Amerika pada tahun 1776. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajah Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration National of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan, dan Amerika Serikat menjadi negara mereka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi itu. Yang ketiga, Revolusi Prancis. Itu pada tahun 1789. Revolusi Prancis sendiri adalah bentuk perlawanan masyarakat Prancis kepada rajanya sendiri, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration des Droits et du Citoyen, pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, dihasilkan Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal: hak atas kebangsaan, liberty; hak atas kesamaan, equality; dan hak atas persaudaraan, fraternity. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sekian
penjelasan sedikit mengenai sejarah perkembangan HAM internasional dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.